Jadi pocongnya itu dia emang bener-bener hancur, hancur-hancurnya hancur. Itu makanya hancur banget. Dan yang pernah gue ceritain itu si cantik itu sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kembali lagi ke ngerasa horor episode 4. Iya gitu. udah episode 4 nih. Episode 4. Ini ngomong-ngomong horor nih ya kan. Kalau kemarin kan kita udah cerita dari masing-masing, cerita dari teman. Sekarang masing-masing lagi. Kita masing-masing, tapi ini kan karena bukan karena jinnya iseng ya. Kalau ini karena orang iseng. Ini gue tahu karena ngomong-ngomong Anda kan iseng nih orang ini. Suka iseng tuh sama hal apa yang gak kelihatan, suka ngisengin hal. Gini ya, berarti sebenarnya lu mau nanya apa sih hal iseng yang pernah gue lakuin gitu kan? Nah. Gue bisa baca pikiran lu. Udah telepati. Iya. Jadi gue ini sebenarnya kalau dibilang tolol sih. Ini tolol banget. Berarti ini human error ya berarti. Iya, Kalau iya. sampai ditempelin gitu human error berarti ya. Jadi zaman gue SMP ada temen gue namanya si X lah ya. Dia bilang ke gue, "Dan lu kalau taruh guling di dalam lemari itu katanya pagi-pagi, nggak pagi sih, maksudnya jam-jam 2 jam 3-an itu Dini hari lah ya. ada poci di kamar lu." Nah, gue gitu-gitu kan kayak apa sih? Maksudnya pemantiknya tuh guling gitu loh. Mantik. Iya kan, maksudnya kan, iya kan? Kayak mancingnya guling gitu. nggak mungkin lah gitu kan, gue mikirnya sih masih begitu. Gue tes malamnya sebelum gue tidur, gue taruh dulu tuh guling di dalam lemari, gue tinggal tidur kan. Nah, gue nggak ngerti posisinya ini karena emang dasarnya gue udah tidur, apa gue masih setengah sadar, apa gue udah tidur. Ngerti nggak maksudnya? Jadi gue nggak tahu nih, karena pas abis banget kayak gue, karena kan gue orangnya tuh nggak bisa langsung tidur gitu kan. Jadi pas gue abis tidur gini, abis ngerebahin badan, gimana ya? Jadi kayak ada perasaan kayak, gue harus bangun nih gitu. Gue bangun, gue ngeliat kanan, itu ada pocongnya beneran. Tapi itu lu lupa posisi lu tuh, lu sadar. Iya, gue nggak tahu. Ya mungkin kan ada tuh apa namanya sleep paralysis yang katanya rohnya jadi rohnya yang ngeliat gitu. Bisa jadi kan namanya roh juga ngeliat roh lain kan kayak gitu. Enggak, gue nggak tahu karena kayak nggak mau cari tahu lagi gitu loh, kayak ini Karena soalnya di kamar lu sendiri. iya, ini bener apa bukan sih gitu. Tapi masalahnya itu gue ngeliat bentuknya tuh inget gitu loh. Jadi dia tuh yang emang bener-bener hal paling epic momennya itu, nggak tahu kenapa itu pocong bisa ngebuka lemari. Nah itu yang makanya gue masih sampai sekarang kayak ini bener. Buka lemari mah. Itu dia. Oh, lemarinya kebuka. Ada tangannya keluar. Jadi tangannya tuh kayak ngebuka lemari kayak dek gitu. Tapi pas dia berdiri, tangannya masuk ke dalam. Itu yang makanya gue bilang, gue nggak tahu ini sebenarnya gue mimpi, gue bangun, apa gue setengah sadar. Itu yang makanya yang gue masih kayak, ini kalau gue ceritain orang bilangnya gue bohong apa enggak ya gitu ya. Soalnya ya tapi kan mereka juga bisa datengin di mimpi nggak sih? ya mungkin, cuma maksud gue kayak apa dasarnya, karena berdasarkan itu guling atau emang karena gue nantangin kayak gitu loh, karena gue iseng. Dan kedua, kalau mimpi ya setahu gue nggak bisa sedetail itu ingatnya. Makanya pasti lupa. Namanya mimpi kan kayak cuma sekelibatan lu di dimensi lain doang lah, nggak ngerti lah ya. Cuma ini beneran dia tuh kayak ngebuka jadi deket tangan sama tangannya dia, tangannya tangan biasa tapi emang pucat. Kini 4 dong. Nah kalau misalkan lu nanya bentukannya kayak hologram atau apa, itu kayak emang manusia ada di situ. Ngerti nggak sih? Jadi kayak emang kayak jasad aja. Iya kayak jasad bener. Tapi lo lihat pas dia buka lemari, lo lihat guling lo masih ada di situ nggak? Itu yang gue nggak tahu, gue nggak inget. Tapi yang gue ingat pokoknya itu dia ngebuka terus dia berdiri. Mukanya itu kayak gimana ya? Dibilang ada mukanya nggak ada, tapi gue tahu nih ini makhluk ada mukanya. Ngerti nggak lo gimana ya maksudnya ya? Jadi kayak ada siluet mukanya dia gitu loh. Di dalam gelap kan, kamar gue lampunya mati kan, gue matiin. Ya itu ada kayak mukanya emang kayak kelihatan, kayak ada hidungnya, ada kayak matanya. Mungkin lo saat nantangin dan saat apes. Ya, mungkin bisa dua-duanya. Nah itu kayaknya berkesinambungan sama besok-besok harinya. Jadi itu nggak lama karena gue baru pindah rumah yang di sini, yang gue tempatin ini. Itu gue baru pindah ke sini. Pas mungkin 3-4 hari
kan gue ada komputer, gue main game bola di komputer, tapi nggak pakai lagu komputer, jadi lagunya itu gue matiin. Gue pakai lagu duk tak duk gitu ya kan, bergaya aja kan. Pas lagi main kayak ada feeling gitu loh. Lu tau gak sih kalau lu kayak sama orang tuh kayak diliatin, lu kayak diikuti, ya kayak diawasin lah ya. Iya kayak gitu, kayak ini apa sih, ini kok perasaan gak enak gitu, padahal gue lagi main bola tapi kayak kenapa nggak nyaman gitu kan. Jadi gue noleh, tapi noleh itu bukan noleh yang kayak begini. Gue noleh itu begini, kan ribet kan kalau belok apa leher itu karena kayak lebih agak ribet gitu kan. Orang pasti kan beda. Blind spot lah ya, blind spot. Iya, gue puterin badan gue. Itu ada pocong yang sama, tapi nggak tahu sama atau enggak, cuma beda mukanya. Oh, mukanya beda, tapi semua mirip-mirip lah ya. Mirip. Jadi pocongnya itu dia emang benar-benar hancur, hancur-hancurnya hancur. Mukanya. Tapi kan kafannya enggak. Kan kafannya udah pasti coklat, cuma itu mukanya hancur banget. Dan yang pernah gue ceritain itu si cantik, itu sama. Oh, mukanya sama atau hancur gitu juga? Matanya keluarnya sama. Wah itu sih yang benar-benar kayak anjir. Tapi hal yang paling terbodohnya, gue masih sempat nge-save game gue. Masih sayang pak? Karena udah jauh. Ya, sayang iya, gue main Master League nih, kalau yang lo tahu gue main Master League. Itu jauh banget, jadi udah beli pemain, udah apa. Kalau misalkan gak gue save kan sayang gitu kan, walaupun gue takut gitu. Nah habis itu gue cabut ke dalam kamar. Yang kampretnya di luar ini bunyi. Oke, kayak di jalan-jalan. Gue nggak tahu deh, gue nggak tahu itu siapa, gue nggak tahu deh gitu kan. Besokannya gue panggil, jadi gue bilang ke nyokap gue, nih coba dong panggil orang gitu ya, orang yang bisa. Ditanya lah, jadi udah datang lah, intinya dia udah datang ke sini, orangnya ditanya ke si pocinya ini, kamu ngapain gangguin anaknya yang punya rumah ini, kok gangguinnya sampai sebegitunya, sampai nampakin muka serem. Lo tau gak dibilang apaan? Anak kamu ganggu saya lagi zikir, tapi dia berisik dengerin lagu. Bangsat ya, lu digituin sama jin. Terus yaudah kamu mau pindah apa enggak? Apa kamu mau saya usir? Dia bilang kayak gitu kan. Gue digituin kayak, kok jadi gue yang salah ya anjing ya, padahal gue ngapa-ngapain gitu kan. Kasih kebalik ya. Iya, terus udahan dia bilang kayak gitu. Akhirnya dia bilang, nggak mau, saya di sini udah lama. Jadi dari yang punya rumah ini, kan gue pemilik keduanya kan. Gue tangan, jadi ini ya gitulah pokoknya, gue tangan keduanya lah di sini. Enggak, saya udah lama, dari zaman rumah ini udah dibikin sampai sebelum rawa pun saya udah di sini. Kalau mau kalian tinggal di sini, tapi jangan berisik, jangan ganggu kayak gitu. Tapi habis itu udah nggak pernah lagi kan? Oh banyak. Enggak, maksudnya si itu yang pocong ini nggak pernah lagi kan? Enggak tahu dia masih ada apa enggak. Cuma kayak masih banyak gangguan. Maksudnya yang mistis-mistisnya masih banyak. Cuma kalau si pocong ini udah nggak ada. Kalau tapi itu pocongnya itu posisinya di lantai ini berarti kan? Di lantai yang ini ya, lantai gue yang lagi duduk ini nih. Lantai 2 kan ya? Lantai 2. Di mananya nih? Pojokan lah, gue pojokan kamar lah. Yang nggak bakal bisa lihat juga dari kamera. Kan saya juga pernah. Hah? Oh, yang lo di rumah gue. Tapi gue nggak lihat ya. Yeah. Jadi gue di rumah dia nih. Ceritanya saat itu gue mau mandi kan. Oh iya. Nah, kan gue nginep nih di rumah lo. Itu sore kan? Sore menjelang maghrib ya. Yeah. Jam 5 jam setengah 6 lah. Gue ke mana? Awalnya kan gue ke kamar lu nih. Abis ngambil handuk kan. Yeah. Gue bilang, gue mau di mana, terserah lu mau di kamar yang di bawah apa di kamar lu kan. Yeah. Di atas nih. Terus gue ke kamarnya dia, ambil handuk. Pas gue mau masuk kamar mandi, mandi di bawah aja kayaknya. Pas gue tutup pintu, enggak, itu setelah selesai mandi pak. Itu mah emang iya. Oh iya, jadi bukan pas mau mandi, gue selesai mandi. Jadi gue mau naruh handuknya di keranjang baju kotor ya. Yeah. Keranjang baju kotor depan kamarnya dia. Jadi ini kamarnya dia, nih di ruang tamu, terus baru ada kamar lain kan. Nah pas gue habis mandi, pas gue masuk kamarnya dia, ngambil ganti baju, gue tutup. Pas lagi naruhin handuk ke keranjang, itu kamar sebelahnya tiba-tiba ada yang nutup dari dalam. Kayak engselnya benar-benar kan, kalau pintu kalau ditutup dari kalau kena angin, ini udah diam kan. Yeah. Ini kayak krek gitu kan.
Terus gue tanya kan ke lu kan, dan di rumah lu ada siapa aja? Terus bilang kayak ada lu sama mbak lu doang. Iya. Mbak lu ke atas nggak tadi? Enggak, di sana terus. Nah, terus siapa tadi? Nggak, itu makanya gue bingung. Gue agak bingung juga kalau ada makhluk bisa ngegerakin benda. Kan angin kan? Anginnya terlalu kuat gitu mungkin. Nih nggak tahu ya, cuma itu masalahnya itu engsel loh. Kalau bukan pintu, itu engselnya. Kok bisa gerak gitu loh, maksudnya bisa dia tuh kayak pengen nutup pintu gitu loh. Ya mungkin Kalau misalkan benda-benda bunyi emang di sini banyak. Yang kayak gue lagi tuh pernah nelfonan sama cewek gue, pas lagi nelfon itu pintu kebanting sendiri. pintu mana nih? Nggak tahu. Nggak tahu pintu mana, kan gue lagi di posisi, kan gue lagi di lantai 1 kan. Dia tuh tiba-tiba tuh prak kayak gitu. Tapi yang gue tahu pintu semua di sini tuh lagi ketutup. Bisanya paku lagi pintu lah. Nah itu katanya emang jin itu bisa bikin suara, setahu gue. Jadi dia bisa menyerupai suara-suara yang emang ada di rumah sini. Bunyi-bunyinya emang beneran persis mirip gitu loh, bukan persis lagi, emang mirip. Tapi pintu sini semua ketutup, nggak ada yang dibuka. Kalau dibuka masih oke lah, kalau ketutup. Yang itu soalnya kayak ketutup pak, bukan pintu suara doang. Itu makanya, itu kayak pengen ditutup kan sama dia kan. Gerak loh. Iya makanya itu yang kayak kok bisa nggak digerakin gitu. Kalau dibunyi-bunyiin ya gue tahu emang. Gila. Tuh gara-gara iseng tuh sebenarnya tuh. Awal-awalnya tuh gue iseng nyampe sini iseng, baru pindah rumah sini iseng. Terus hal iseng apa lagi ya? Hal iseng apa lagi? Oh gini. Itu kok itu lu ngisengin dan lu disengin kan? Iya. Dan gue juga korban disengin di sini. Karena kenapa ya? Belum bisa disengin itu. Nggak tahu. Ini saya juga bisa kan, mungkin karena gue pas itu belum sering-sering kesini kan, baru awal-awal sering-sering kesini.